Badai pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya kedatangan seorang legenda musik Indonesia juga, seorang penyanyi soprano. Salah satunya yang saya kira sangat populer dikenal adalah Badai Pasti Berlalu, yaitu Mbak Berlian Hutauruk. Terima kasih Mbak Berlian bisa mampir di Fadlizon Official Channel ini. Sama-sama Mas. Jadi saya kenal Mbak Berlian ini namanya sudah lama sekali pasti ya. Waktu saya menulis buku Idris Sardi, Perjalanan Maestro Biola Indonesia tahun 2012. Dan sebelum itu saya udah banyak dengar tentang Mbak Berlian dari Mas Idris Sardi. Dan pernah berkolaborasi banyak dengan Mas Idris Sardi dalam beberapa lagu diiringi oleh Idris Sardi dan lain-lain. Yeah. Nah, kalau boleh saya bertanya karena mungkin ini baik bagi para pemirsa juga, Mbak Berlian ini kan suaranya soprano ya. Yeah. Luar biasa. Saya pernah menyaksikan waktu kalau tidak salah ulang tahun Mas Yoki Suryo Prayogo yang ke-63 di Hard Rock Cafe itu. Dan Mbak Berlian menyanyi lagu masih sangat powerful gitu, Badai Pasti Berlalu di situ. Kapan mulai menyanyi Mbak Berlian? Awal mulainya itu? Kalau awal mulai nyanyi sih ya dari kecil ya Mas ya, karena nggak tahu mungkin saya suka nyanyi. Jadi lagi SD kita kan kalau dulu kan ada kayak bukasur atau apa ya di ini. Terus dari sekolah-sekolah, ya kadang-kadang saya yang dipilih gitu. Padahal saya nggak tahu bahwa suara saya bagus apa enggak, saya nggak begitu, nggak gitu sadar gitu. Terus SMP juga kita kalau ada vokal-vokal grup ikut. Sampai ya di Jakarta semua itu ya, Mak? Iya, saya memang lahir di sini, di Jakarta, besar di Jakarta, nggak pernah kemana-mana, Mas. Gitu. Jadi, tapi ikut mungkin di SD, SMP ikut lomba-lomba gitu juga ya? Enggak sih, enggak. Ya? Oh. Enggak sama sekali. Tapi maksudnya untuk menjadi seorang penyanyi yang dianggap profesional itu mulai kapan? Ya itu. SMA? SMA, kakak saya jahil. Biasa kan kalau, kan saya yang paling bungsu loh yang dari kakak Hutauruk Sisters. Jadi yang pertama adalah Mbak Rugun, Mbak Bornok dan saya, Berlian. Sebenarnya kan ada yang ciptain lagu Tarida Hutauruk. Oh iya. Dirimu Satu. Iya. Lagu Tuhan, lagu Runtuhnya Keangkuhan. Iya. Nah pada zaman itu kan kita sering ikut festival-festival. Iya. Tapi awalnya sebelum festival itu, saya yang paling kecil. Biasa kalau yang paling kecil kan kayak di percobaan gitu kan. Gue daftarin. Persis ada dulu festival Pop Singer. Masih ada Om Jack, Titik Puspa. Ya pokoknya juri-jurinya canggih-canggih Mas. Iya. Masih ada Andiono, pokoknya kayak gitu, Remi Silado. Saya ingat benar tuh pokoknya. Itu di tahun 70-an berarti ya? Iya, pokoknya kayak gitu. Terus itu 75 yang saya ikut festival. Itu kayak bintang radio bukan? Enggak, festival Pop Singer. Pop Singer ya. Itu di Jakarta atau Indonesia? Di Jakarta. Di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Jadi pusatnya tetap di Jakarta. Orang dari daerah yang ke kita, gitu. Terus Mbak Berlian juara waktu itu? Juara Jakarta dulu kan, baru Indonesia festivalnya. Pop Singer. Jadi saya nggak daftarin apa-apa, semua kakak saya, jahil-jahilnya kakak saya. Oh. Gitu. Itu kelas 1, 2, 3 SMA? Itu kayaknya saya udah kelas 3 deh. Ya. Saya ingat bener MC-nya aja masih Anita Rahman. Oh ya, TVRI ya? Iya. Gitu. Kemudian setelah itu diundang untuk acara-acara dan ini mulai rekaman. Iya, itu aja dulu enak, kita lagunya lagu apa aja gitu ininya boleh. Jadi barat lah yang saya ambil. Pertama kali kan kita awalnya tuh masih di Jalan Bumi
Yamaha, ada Yamaha itu. Iya. Mereka kayaknya yang sponsorin festival ini. Jadi awalnya kita masih babak penyisihan sampai gitu-gitu, itu masih di Jalan Bumi. Nah, saya ambil lagu pertama saya ada Let It Be. Oh, Let It Be. The Beatles. Gitu. Persis lagi udah di panggungnya itu di Taman Ismail Marzuki. Oke. Setelah semifinal atau apa lah gitu, dan finalnya juga di situ. Saya ambil Got to Get You Into My Life, Beatles juga. Gitu. Iya. Jadi seru aja. Karena saya nggak berpikir apa-apa, Karena orang itu saya nggak. pop ya. Iya. Tapi Festival untuk yang pop seriosa malah nggak pernah. Enggak. Nggak Padahal abis, aduh saya lupa sebelum apa sesudah, guru saya itu adalah Annette Franbach. Dia seriosa asli sama Janet. Pak Janet dia juga juara seriosa. Juara seriosa. Oh. Jadi saya nggak ngerti kenapa totonya mungkin susah kali ya zaman dulu guru pop ya. Lagu yang berkolaborasi dengan Mas Idris itu kan ada lagu Carmilla ya. Cinta Pertama. Ya. Kemudian Sing Sing So ya. Betul. Apa ya satu lagi itu? Hilang. Oh ya, di piringan-piringan hitam ini ya, Mbak. Betul. Nanti. Ini yang dengan Arianto juga ada. Dengan Mas Idris Sardi. Apalagi Mas? Hilang. Putih Kelabu. Oh, Putih Kelabu. Musim Bercinta. Oh ya, Musim Bercinta. Iya. Iya. Dengan Arianto. Kemudian ini yang lagu Tapanuli. Dengan lagu Tapanuli dan juga. Nah, jadi kita kumpulkan juga piringan-piringan hitamnya Mbak Berlian dan Huta Huruf Sisters. Lebih komplit. Ada belasan tapi belum ketemu semua ini. Oh gitu ya? Ada. Tapi sedang kita rapikan ininya. Filenya katalogisasinya. Yang dengan Mas Idris Sardi mungkin Mbak Berlian bisa menceritakan gimana tuh awal mulanya. Iya ya, saya agak kurang. Pokoknya kita adalah keluarga besar musika. Oke. Musika. Jadi, studio itu kan produsernya dulu ownernya si Pak Amin. Pak Amin itu ngebapain gitu loh. Pokoknya kita dibikin kayak keluarga. Andi Meriam, Gito, Rolis ya. Iya. Terus Geronimo juga di situ, Anton Isudibyo, Mas Idris tentu, Rafika, Andi Meriam Matalata. Pokoknya itu keluarga besar kita deh. Jadi kita pokoknya kalau itu markasnya di situ gitu. Iya. Kemudian yang sering diajak. Nah, tapi jalan-jalan. Kan ada yang pertama apa ya? Hilang itu atau Carmilla? Masih ingat? Lupa ya? Iya. Duh, Mas, sorry. Lupa. Tapi masih apa lagu-lagunya? Sebagian ya. Kalau Carmilla ya masih, karena itu kan benar soundtrack ya. Soundtrack dari film ya. Film. Carmilla. Berarti masih muda sekali waktu itu ya Mbak Berlian untuk nyanyi itu. Sangat muda. Nah, lalu kemudian yang juga sangat populer adalah yang Badai Pasti Berlalu ya. Iya. Nah, ini saya juga punya apa? Wow, luar biasa. Frame-nya dari Badai Pasti Berlalu. Piringan hitamnya. Punya ide bikin begini loh, keren loh Mas. Iya, karena salah satu juga tonggak lah dalam musik Indonesia ya. Dan sempat dia kedua apa ya di Rolling Stones kan? Iya. Lagu terpopuler sepanjang masa dia termasuk lagu Badai. Masih terus. Dan waktu itu bagaimana dipilihnya Mbak Berlian menjadi penyanyi dari Badai ini? Ya saya nggak tahu. Ini mestinya kita undang Mas Eros. Mas Eros ya. Gitu karena kapan-kapan saya tanya Mas Eros. Iya, karena kan hasil rapatnya mereka kan, obrolan mereka kok sampai kemudian di approach ya. Kena nama keluar Berlian kan? Karena kan saya belum penyanyi beneran kan Mas pada saat itu. Jadi dia pikir mungkin, lagu lu kayak gini kayaknya yang cocok Mas sama si ini. Nah kayaknya kalau nggak salah ada ceritanya juga kan, karena ini buat film kan. Jadi dia ngobrolnya sama si
Mas Teguh Karya ya. Oh iya. Sutradara. Iya. Kemudian jadi soundtrack dan sangat populer pada waktu itu. Iya. Karena termnya juga bagus ya Mas ya, buat sepanjang. Kalau Hutauruk Sisters itu berapa lama ya Mbak ininya? Apanya? Aktifnya dalam musik, maksudnya rekaman dan kegiatan-kegiatan musik. Sebenarnya kan kita dulu karena kita backgroundnya gereja, Iya. jadi kita memang sering lah ikut-ikut Choir ya. choir atau nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya Pasti di situ seperti dilatihnya. itu. Terus ya akhirnya juga ikut festival dan Tapi semuanya suaranya bagus ya. Iya. Nggak latihan atau ada pelatihnya juga? Enggak, sebenarnya kecil? kita belajar sama itu, Annette Franbach Annette sama si Franbach itu. Yana. Dari kecilnya? Oh enggak. Kita ya itu yang kayak saya bilang, karena aktif yang sekolah itu kita senang nyanyi. Iya. Terus di sekolah itu kan ada kayak sekolah minggu itu kita ikut-ikut. Terus baru yang kayak serius vokal dengan- grup itu sampai serius yang persis lagi SMA habis festival. Iya, iya. Jadi nggak mimpi untuk jadi penyanyi. Iya, iya. Nah, kalau festival internasional ada yang diikuti juga ya, Mbak? Bornok yang ikut, yang ke Budokan Oke. sama si Harvey. Iya, iya, iya. Jadi selama Hutauruk Sisters kan saya lihat di sini di piringan hitamnya dan mungkin juga di kaset-kasetnya juga kan cukup banyak. Nah, itu semuanya di label yang sama atau beda-beda? Beda. Beda ya? Beda. Ada Musika, ada Insan Record, ada Purnama, ada Musika udah tadi, ada Billboard Indonesia. Billboard Indonesia. Iya, macam-macam deh. Saya lupa lagi. Banyak soalnya Mas. Banyak Iya, kok. iya, iya. Lumayan lah. Kalau saya tanya Mbak Berlian, menyanyi itu sebagai apa? Sebagai ekspresi apa itu ya? Atau memang sudah lahirnya dari situ ya? Kalau saya pikir sekarang, kalau dulu kan saya nggak realize itu ya, nggak nyadar gitu. Saya pikir iya, memang udah ditetapkan kayak begitu kali ya. Kan siapa yang tahu kita punya suara kayak gitu? Dari bayi kayaknya semua suara sama kan? Iya. Oek-oeknya sama, apanya sama. Yang justru saya sesalkan bahwa saya nggak punya data saya kecil tuh kayak apa suara saya. Saya pengen tahu gitu loh. Iya, iya. Terus kapan grow-nya itu tuh kayak gini? Apakah memang dari dulu udah kedengeran? Apa enggak? Saya juga nggak punya data yang kayak gitu. Iya, Nah, kalau sekarang saya berpikir bahwa itu memang panggilan jiwa saya rupanya. Iya. Jadi terakhir rekaman kapan, Mbak Berlian? Apakah dalam kaset atau piringan hitam? Kapan ya itu? Ada sih. CD ya? CD, udah CD ya? udah zaman CD. Gitu. Dan kalau sekarang kan saya rekaman juga kan karena buat ini ke Spotify atau gitu. YouTube kali ya? YouTube. Iya, iya. Jadi sekarang aktivitas Mbak Berlian kebanyakan yang di dunia musik gitu, apa saja tuh? Nyanyi masih sih Mas, nyanyi. Masih ya? Cuma kan apalagi kena COVID kan, pandemi ini jadi emang jarang. Tapi sesungguhnya kayak umpamanya apa tuh special occasion sih masih. Mungkin diajak. Nggak kayak dulu lagi memang. Kan kita ke seluruh Indonesia lah ya, ke sana. Kalau sekarang kan paling entah pembukaan perusahaan, pernikahan, yang kayak gitu-gitulah. Event itu. Yang spesifik ya? Iya, dan sebelum Mas Yoki juga, ini kan kami punya tour terus itu. Iya, betul. Iya. Itu juga cukup seru itu. Iya, Ke di Bandung, berbagai tempat ya? Iya, ke Jogja, ke Semarang, ke gitu-gitu. Iya. Dari semua lagu yang pernah Mbak Berlian nyanyikan, mana yang paling berkesan? Sama semua berkesan loh. Nggak tahu saya kalau nyanyi ya, mungkin itulah. Tapi kan pasti ada dong yang, oh this is my song gitu.
ganti-ganti mood, Mas. Oh. Jadi kalau lagi moodnya gimana, lagu Badai itu kayaknya resep banget gitu. Nanti kalau lagi ganti suasana, walaupun itu bukan saya yang nyanyiin, Merpati Putih juga enak banget. Iya. Gitu. Kalau Carmilla? Carmilla tuh saya jarang nyanyiin ya. Karena nggak terlalu sepopuler Benar. Badai. Jadi kita Karena perlu. mungkin terlalu awal dulu ya. Iya. Karena kalau saya lihat kalau nggak salah itu Karena filmnya juga kan nggak. tahun 73 apa ya? Nah, makanya. Udah lama sekali. Kalau filmnya mungkin dibuat lagi, Iya. nah mungkin bisa di itu. Iya. Tidak semua lagu pasti cocok dong dengan Mbak Iya. Berlian ya. Iya. Pasti ada Iya. cocok-cocokan gitu. Iya. Tapi kalau dari genrenya kelihatannya apa? Balada semacam begitu ya? Iya, hampir ke situ ya. Pop apa ya? Ya balada. Bisa juga kadang-kadang kan kalau saya ikut ke agak-agak ke seriosa, nggak bisa dibilang seriosa aja, tapi ke seriosa juga cocok juga gitu, jiwa saya juga gitu. Padahal biasanya jarang orang bisa ke seriosa, tapi ke popnya oke. Biasanya itu agak-agak benturan ya. Iya, makanya dulu saya ingat benar. Ada tuh di Aktuil atau si apa namanya yang dulu tuh yang saya lupa deh, wartawan apa kalau ngomong tuh keras gitu kan. Jadi pokoknya orang selalu berpikir awal-awalnya juga agak ini apa nih. Kalau sekarang kan referensi orang banyak. Iya. Mariah Carey, suara burung, suara tinggi-tinggi itu nggak asing. Iya. Tapi pada saat itu kok pop kayak gini ya gitu loh. Iya. Agak-agak setengah-setengah ke seriosa. Jadi buat satu hal yang mengagetkan gitu loh. Iya. Dan di zaman itu kan juga latihan betul tadi yang Mbak Berlian kan terbatas ya. Mau mencontoh mau apa gitu. Iya, nggak ada referensi. Sekarang kan semua juga ada kita. Semua dunia ada. kecil banget. Iya. Dulu kita nggak tahu, nggak terlalu. Cuma memang dari kecil saya suka Aretha Franklin. Aretha Franklin Emang banyak. gaya-gaya begituan yang saya suka. I can get no. Dari saya SMP-an itu saya udah punya plat. Dulu kan kita plat semua kan Mas. Plat ya. Nah kebetulan abang ipar saya sering ke Australia. Jadi selalu dia tanya mau apa. Pokoknya minta plat. Jadi semua itu ada. Dan Otis Redding yang sadis-sadis saya mintanya gitu. Jadi, Shirley Bassey, J.C. Smith gitu-gitu. Pokoknya yang mantep deh. yang powerful ya. Artis-artis luar yang paling di ini siapa Mbak Berlian? Yang paling idolakan. Enggak, saya sebenarnya suka semua. Yang kayak saya bilang, Aretha Franklin itu pasti. Diana Ross, iya. Sampai Tina Turner pun saya suka. Whitney Houston saya suka. Celine Dion saya suka. Itu buat saya tuh mereka legend lah, diva-diva yang beneran. Kalau Indonesia? Indonesia, Berlian Hutauruk Mas. Jangan sampai lupa Mas. Penyanyi dulu sih oke Mas kalau buat saya. Iya, punya khas ya, ciri-cirinya sendiri. Mungkin juga karena nggak terlalu banyak. Terus sama memang kan kalau penyanyi seriosa dulu misalnya siapa? Mas Nun. Mas Nun, Prana Wingrum. Rose Pandanwangi, iya. Tapi saya sebenarnya jujur saya lebih ke barat gitu ininya. Barat, ya. Karena ya seneng plat itu, jadi saya bisa seharian dengerin gituan aja. Iya. Kalau ngelihat dunia musik sekarang gimana Mbak Berlian? Indonesia lah. Indonesia. Ya saya pikir sih ya semua ada masanya ya, ada stylenya sendiri-sendiri. Cuma kan stylenya yang dulu sama sekarang kan kita nggak bisa compare ya, karena kayaknya itu must go on terus gitu loh, walaupun sampai berbeda. Kalau buat saya ya oke aja, tapi mungkin kuping saya lebih cocok sama yang dulu.
Nah yang sekarang ini akhirnya lama-lama pun ya jadi cocok kan. Iya. Jadi saya pikir kayak Ed Sheeran atau siapa gitu kan kayaknya agak aneh buat kita awalnya. Tapi lama-lama kan masuk juga. Westlife oke juga. Iya. Billie Eilish. Oke juga. Jadi ya tergantung lah, semua kehidupan kan gaya hidupnya juga selalu kita berubah. Iya. Jadi nggak ada yang bilang bahwa tambah maju, enggak, buat saya sih enggak. Setiap zaman ada iya, ininya. Ada ya mungkin ada musiknya, ada. Iya, benar. Iya. Betul. Dan kalau kita lihat di zaman-zaman tahun berapa itu 40-an, kayak musik itu kayak model Edith Piaf gitu ya. Iya kan? Berubah-ubah. Lagu-lagu dulu kan juga seru-seru ya. Iya. Dan buktinya kadang-kadang kan sekarang diulang lagi sama mereka lagu-lagunya karena memang lagu-lagunya bagus-bagus. Bagus-bagus. Nah, dalam waktu dekat apa kira-kira? Misalkan sekarang Mbak Berlian nih udah senior ya dalam musik kita. Apa kira-kira yang masih belum dicapai atau ingin dicapai? Saya nih Mas ya. Saya sih pengen pengen tetap nyanyi terus ya. Pasti itu. Dan tetap bahwa nggak putus gitu, bahwa kita punya penyanyi yang seperti ini, walaupun sekarang ada penyanyi yang lain dengan lagu yang lain, terus juga lagu-lagu ini tetap ada gitu. Iya. Nah, terus ya kalau bisa ada juga show-nya, tapi kan karena sekarang lagi pandemi, saya nggak tahu ininya. Tadinya saya berpikir sebelum yang pandemi ini, saya kepengen ada satu show sendiri atau featuring siapa ya, kepengennya seperti itu, maunya seperti itu. Iya, mudah-mudahan lah Mbak bisa. Mudah-mudahan denger sama Fadlizon kan. Karena di luar kan juga begitu kan, masih terus. Seingat saya Aretha Franklin juga terus nyanyi. Terus. Iya kan? Iya. Dan suara masih oke. Terakhir kan yang di depan siapa dia, Obama apa ya yang dia nyanyi sama piano. Saya yang dengar yang surprise itu adalah waktu dia nyanyi Nessun Dorma waktu Grammy itu menggantikan Pavarotti. Karena Pavarotti nggak bisa. Apa sakit ya? Udah sakit kali ya. Itu Sting yang jadi MC-nya gitu. Oke. Terus diganti oleh Aretha Franklin. Gitu dia. Dengan caranya dia lah ya. Dan beda sekali. Iya. Tiba-tiba di ujungnya itu, waduh beda banget deh. Iya. Luar biasa itu. Mereka memang born to be ya. Udah. Jadi cara membawakannya aja beda banget gitu. Tapi benar ya. Unexpected gitu. Benar, saya pikir ya Mas ya. Penyanyi yang asli gitu ya, penyanyi yang sejati, saya pikir. Benar dia membawakan lagu, jangan terlalu dibeda-bedain. Tapi dia bisa bawa lagu itu dengan gue gitu loh. Iya, dengan caranya dia. Iya, mestinya itulah penyanyi yang sejati sebenarnya. Iya. Lihat Whitney Houston kan, I Will Always Love You kan, si Dolly Parton. Beda jauh kan, ini memang ke country nih. Dia ambil dan ini Whitney Houston dengan ininya. Dengan caranya. Nah, kayak gitu kan, jadi dia bisa bawain, tarik itu lagu untuk saya. Nah, saya pikir penyanyi yang genuine itu mestinya begitu. Kalau lagu Badai Pasti Berlalu masih hafal semua dong? Refnya bisa dong, refnya. Lagu badainya aja gitu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Waduh, luar biasa suaranya. Masih powerful Mbak Berlian Hutauruk. Terima kasih bincang-bincangnya Mbak Berlian. Sebenarnya podcast ini kan ingin budaya kita ini termasuk musik, lagu, dan para penyanyi tentu merupakan aset nasional kita kan. National treasure gitu. Jadi kita ingin lebih banyak lagi orang yang mengetahui, mendengar, apalagi masih
sehat, masih segar, masih berkarya gitu. Mudah-mudahan Mbak Berlian diberi selalu kesehatan dan juga kelancaran dalam semua urusan dan bisa mewujudkan apa yang tadi disampaikan, terutama dalam melestarikan. Jadi ada change, ada continuity gitu ya. Termasuk lagu-lagu dari yang masa-masa lalu sebenarnya juga heritage kita kan. Warisan budaya, warisan intelektual yang luar biasa. Dan banyak mempengaruhi memori orang, kehidupan orang pada zamannya. Betul. Ya kan? Perjalanan orang. Jadi saya kira penting di situ. Sangat penting sih Mas, memang selain yang buat umurnya saya, si pendengarnya yang zaman saya, toh masih ada kan? Gitu. Betul. Terus nanti yang anaknya atau apa, biar dia tahu bahwa orang tua gue, neneknya, kakeknya, Dan itu adalah bagian dari sebuah rekaman atau memori kan? Betul. Dari perjalanan hidup. Benar. Terima kasih banyak Mbak Berlian. Kasih Mas. Walaupun pendek, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga ya, terutama Badai Pasti Berlalu dan juga lagu-lagu yang lain yang pernah menjadi tonggak di dalam perjalanan musik Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.